Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Syahputra dengan NIM M1A1190007, Prodi Teknik Elektro dengan Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan menjelaskan laporan percobaan 1, yaitu dengan judul Hukum Ohm. Dan di sini saya akan mensimulasikan angka percobaannya. Yang pertama yaitu kita membuat proyek baru dengan nama bab 1 hukum Ohm sesuai dengan materi. Sudah diketik, tekan next. Landscape 4, next. Terus next, finish. Dan setelah selesai membuat proyek baru dan berada pada tampilan simulasi, selanjutnya silakan memilih komponen mode pick from library, yaitu ada berada di bawah anak panah dan tertulis di sini komponen mode. Klik, terus kita klik ini, maka akan muncul seperti gambar. Silakan memilih keyword isi dengan mengetik source seperti ini. Lalu kita cari komponennya. Ini kita klik 2 kali. Dan dia akan timbul di sini. Terus setelah itu hapus tulisan pada keyword, diganti dengan resistor. Di keyword saya biasanya nulis, kalau mau ngambil resistor ya saya nulis cuma res doang, jadi nggak perlu yang itu. Setelah itu jika benar maka akan muncul komponen pada komponen list, source dan resistor, dan ini sudah ada. Langkah selanjutnya buatlah rangkaian. Dan source-nya di sini. Setelah itu untuk penambahan alat ukur voltmeter maupun ampermeter berada dalam virtual instrument mode. Pilih DC voltmeter dan DC ampermeter, satuan ubah VMA. Virtual instrument mode ada di sebelah sini, kita klik dan kita cari DC voltmeter. Kita letakkan di sini dan DC ampermeter. Oke. Satuan ubah VMA. Satuan dari kita ubah ke MA. Edit property. Miliampere. Oke. Sorry. Kita letakkannya di sini.
Setelah itu kita rangkai komponennya mengikuti seperti yang di modul. Sudah, selanjutnya kita ubah voltnya karena di modul tertulis di sini 5 volt dan resistornya yaitu 100. Oke. Dan di sini sudah selesai rangkaiannya. Berikut kita jalankan run the simulation. Dan hasilnya begini. Sekian dari saya. Maaf bila ada kurang ataupun kesalahan dari kata-kata. Saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Sasha Putra dengan NIM M1A1-19007, Prodi Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan membahas tentang praktikum rangkaian listrik dan elektronika, yaitu percobaan kedua dengan judul Hukum Kirchhoff. Dan saya akan menjelaskan tentang langkah percobaannya atau simulasinya. Yang pertama, yaitu membuat proyek baru dengan nama Bab 2 Hukum Kirchhoff, sesuai dengan materi. Setelah itu kita klik next, landscape 4, next, 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 finish. Selanjutnya, setelah selesai membuat proyek baru dan berada pada tampilan simulasi, selanjutnya silakan memilih komponen mode pick from library, yaitu ada di bawah anak panah itu, dan ini komponen mode kita klik. Terus kita klik yang device B. Maka akan muncul seperti gambar, silakan isi keyword dengan mengetik V source. Digunakan untuk sumber DC pada rangkaian yang akan dipakai. Lalu double klik. Kita klik V source. Kita cari komponennya. Terus kita klik 2 kali dan timbul di sini. Setelah itu kita hapus tulisan pada keyword, diganti dengan resistor. Kita cari resistor. Klik 2 kali dan timbul di sini device. Selanjutnya, buatlah rangkaian. Resistornya di sini. Ada 5 seperti yang di modul. Resource-nya di sini. Kemudian kita rangkai, ikutin rangkaian seperti yang di modul. Oh, ini kita
rotate ke kanan. Sorry. Jangan lupa diubah voltmeternya. Yang di modul tertulis 12 voltmeter. Oke. Resistor R1-nya 1K. Oke. R2-nya 470. Oke. R3-nya 2K2. R5-nya 680K. R4-nya 330K. Dan jadilah sebuah rangkaian kayak gini, seperti yang di modul. Selanjutnya kita run the simulation. Kita klik. Dan sekian hasilnya. Sekian dari saya. Maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dari kata-kata saya yang kurang dimengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Sasha Putra dengan NIM M1A1-1907, Prodi Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan menjelaskan praktikum rangkaian listrik dan elektronika. Percobaan ketiga dengan judul rangkaian seri dan paralel. Baiklah, saya akan menjalankan simulasi langkah percobaan yang ketiga. Yaitu yang pertama, membuat proyek baru dengan nama bab 3 seri paralel. Klik next, finish. Selanjutnya, setelah selesai membuat proyek baru dan berada pada tampilan simulasi, selanjutnya silakan memilih komponen mode Pick from Library. Kita klik, terus kita klik yang device P, kita isi keyword-nya. Kita ketik vSource. Digunakan untuk sumber DC pada rangkaian yang akan dipakai, lalu double klik vSource. Kita cari komponennya. Sudah ketemu, klik 2 kali, terus timbul di device. Setelah itu, hapus tulisan pada keyword, diganti dengan resistor. Kita cari komponen resistornya, klik 2 kali, sudah masuk di device. Jika benar, maka akan muncul komponen pada komponen list, resource, dan resistor. Lalu cari resistor yang sesuai dengan nilai yang ada pada gambar rangkaian, maksudnya dalam modul. Selanjutnya, buatlah rangkaian seperti di modul.
resistor. Untuk penambahan alat ukur voltmeter maupun ampermeter berada dalam virtual instrument mode. Pilih DC voltmeter dan DC ampermeter satuan ubah VMA, yaitu berada di sini. Kita klik, kita cari DC voltmeter, klik, tekan di sini, dan DC ampermeter kita ubah ke MA. Miliampere. Oke. Setelah itu kita rangkai seperti yang di modul. Sambungkan arus-arusnya. Jangan lupa ini voltmeter diubah karena di modul ditulis 12 voltmeter. Volt. Oke. Resistor satunya $330. Oke. R2-nya 1K. R3-nya 100. R4-nya 680. Oke. Selanjutnya kita tambahkan resource-nya lagi di sebelah sini. Terus tambahkan lagi DC ammeter dan DC voltmeter. Kita susun sebentar sesuai yang di modul. Terus ada resistor juga 2 buah di sebelah sini. Kita rotate. Sorry. Ke kanan. Terus kita rangkai yang seperti yang di modul. Ini ke sini.
Kok nggak bisa? Ya, jadi jangan lupa kita ubah voltnya di modul ini 12 volt. Oh iya, diubah juga ini ke miliampere. Oke. R5-nya R5-nya 4 garis miring 0. Oke. R6-nya 680. Udah siap nih komponennya seperti yang di modul. Selanjutnya kita run administrasi. Kita run simulasi. Kita klik hidup, voltmeternya 12,0, miliampernya plus 29,0. Sekian dari saya. Maaf jika kalau ada kekurangan ataupun salah dari kata-kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Sasha Putra dengan NIM M1A11907, Prodi Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan membahas praktikum rangkaian listrik dan elektronika. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang langkah percobaan 4 dengan judul teorema superposisi. Yang pertama yaitu kita membuat proyek baru dengan nama bab 4 teorema superposisi. Kita ubah. Superposisi. Kalau sudah, kita klik next. Landscape 4, next, finish. Selanjutnya, setelah selesai membuat proyek baru dan berada pada tampilan simulasi, selanjutnya silakan memilih komponen mode Pick from Library. Komponen mode kita klik, terus kita klik device P. Selanjutnya maka akan muncul seperti gambar, silakan isi keyword dengan mengetik vsearch. Kita cari vsearch. Setelah ketemu kita klik 2 kali dan muncul di device kita. Selanjutnya vsearch digunakan untuk sumber DC pada rangkaian yang akan dipakai. Setelah itu, hapus tulisan pada keyword, diganti dengan resistor. Tulis resistor, cari komponennya resistor.
Setelah dapat, kita klik 2 kali dan muncul di device kita. Jika benar, maka akan muncul komponen pada komponen list. Sudah benar ya di komponen listnya. Setelah itu kita rangkai seperti rangkaian yang di modul. Yang pertama, kita akan merangkai superposisi dengan 2 sumber tegangan, yaitu dengan 5 resistor. Pertama di sini, kedua di sini, ketiga di sini, 4 di sini, 5 di sini. Kita rapikan dulu ya. Rotate ke kanan, rotate ke kanan. Rapikan seperti yang di modul. Lalu kita rangkai mengikuti gambar pada modul. Dan jangan lupa ini resistornya kita ubah. R1-nya yaitu 470 dan R2-nya 1K, R3-nya 2K2, R4-nya 330, R5-nya 680. Dan inilah rangkaian superposisi dengan 2 sumber tegangan. Selanjutnya kita akan merangkai superposisi dengan sumber tegangan 10 volt. Resistornya ada 5. Kita klik komponen mode, klik komponennya. Resistornya ada 5. Terus memakai V-source di sebelah sini. Selanjutnya kita rapikan dulu mengikuti gambar yang di modul. Selanjutnya kita gambar harusnya
Dan jangan lupa kita ubah resistornya (470 R). R2-nya 1 KR. R3-nya 2 K 2 R. R4-nya 330 R. Oke. R5-nya 680 R. Oke. Ini V source-nya 10 volt. Oke. Terus kita coba run simulation. Dan inilah hasil dari rangkaian superposisi dengan sumber tegangan 10 volt. Selanjutnya, saya akan merangkai superposisi dengan sumber tegangan 12 volt. Ini kita hapus. Oh iya, lupa dimatikan. Rangkaian superposisi dengan sumber tegangan 12 volt ini menggunakan resistor 5 buah. Dan V source-nya 1. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Baiklah, sudah masuk semua, kita rapikan dulu. Samping. Kita rapikan mengikuti gambar yang di modul. Setelah dirapikan, kita pasang arusnya. Dan jangan lupa kita ubah resistornya mengikuti yang di modul. R1-nya yaitu 1K, R2-nya
470, R3-nya 2K2, R4-nya 330, R5-nya 680. Dan V-source-nya 12 volt. Oke. Dan sudah jadi rangkaiannya seperti inilah yang ada di modul. Berikutnya kita run simulation. Dan ini hasilnya. Rangkaian superposisi dengan sumber tegangan 12 volt. Kita pause. Baiklah, itulah hasil dari rangkaian superposisi yang saya jelaskan. Mohon maaf jika kalau ada kesalahan ataupun kekurangan dari kata-kata saya yang dikurang mengerti. Mohon maafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Sasha Putra dengan NIM M1A1190007, Prodi Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan membahas praktikum rangkaian listrik dan elektronika yang bab 5 yang berjudul rangkaian RL dan C. Dan saya akan mencoba simulasi langkah percobaannya. Yang pertama, membuat proyek baru dengan nama bab 5 rangkaian resistif dengan materi pendahuluan di atas. Maksudnya pendahuluan modul. Bab 5 rangkaian resistif. Kalau sudah, kita klik next, finish. Selanjutnya, setelah selesai membuat proyek baru dan berada pada tampilan simulasi, selanjutnya silakan memilih komponen mode. Pick from library. Di sini kita klik komponen mode, terus kita klik P. Selanjutnya, maka akan muncul seperti gambar. Silakan isi keyword dengan mengetik V-source. Kita ketik V-source. Cari komponennya. Jika ketemu, kita klik 2 kali dan timbul di device kita. Selanjutnya, setelah itu, hapus tulisan pada keyword, diganti dengan resistor. Kita cari komponen resistor. Kita klik 2 kali, dan sudah masuk di device. Jika benar, maka akan muncul komponen pada komponen list, V-source, dan resistor. Sudah masuk ya. Selanjutnya, buatlah rangkaian seperti gambar yang di modul. Selanjutnya, saya akan merangkai percobaan resistif, yaitu menggunakan resistor 1 buah dan menggunakan AC voltmeter dan AC ammeter dan sinyal generator. Kemudian kita rapikan seperti yang di modul.
Ini kita ubah ke MA ya. Takut saya lupa nanti. Kemudian kita resistornya kita rotate ke kanan. Ini di tengah. Terus selanjutnya kita rangkai mengikuti modul. Dan jangan lupa resistornya kita ganti 100. Dan inilah percobaan rangkaian resistif. Selanjutnya kita run simulasi. Oke. Bisa diatur. Level 6. Amplitude. Hasil ya. Terus selanjutnya saya akan merangkai rangkaian kapasitif. Kita pause dulu. Kita hapus. Rangkaian kapasitif menggunakan resistor 1 buah. Ini di modul menggunakan kapasitor, jadi kita menambahkan kapasitor di komponen list kita. Baiklah, sudah ketemu, kita masukkan kapasitornya. Ini kita ubah menjadi 10 N. Oke. Sorry. Ke kiri. Dan menggunakan sinyal generator. Selanjutnya kita rangkai seperti yang di modul.
dan resistornya kita ubah menjadi 100. Klik OK. Dan inilah hasil komponen rangkaian kapasitif. Selanjutnya kita run simulasi dan hasilnya berhasil. Dan inilah, ada satu lagi, yaitu rangkaian induktif. Baiklah, di sini saya akan merangkai rangkaian induktif, yaitu menggunakan resistor 1 buah, dan menggunakan satu. Menggunakan induktor. Kita klik induktor. Rotate ke kanan. Terus kita ubah ini ya, menjadi 100 mH. Selanjutnya kita menggunakan sinyal generator. Terus kita sambungkan arusnya seperti yang di modul. Dan inilah rangkaian induktif seperti yang di modul. Oh ya, jangan lupa resistornya kita ubah menjadi 100. Hampir lupa saya, maaf. Berikutnya adalah run the simulation. Ya, simulasi berhasil. Inilah. Pause. Inilah hasil dari presentasi saya. Percobaan yang kelima yaitu rangkaian RLC. Maaf jika kalau ada kekurangan ataupun kesalahan dari kata-kata saya yang kurang dimengerti. Mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.